Ya, saya Dadang Darmawan Pasaribu, kader AMI. Saya melaksanakan training sejak tahun 92 di pertanian USU. Pada saat itu ada latihan, bukan latihan, training masa perkenalan. Pada saat itu saya tahun 93 kedua 95, sementara LK3 tahun 98. Selama dalam proses perkaderan, saya aktif di komisariat di Fisik, juga di cabang, dan terakhir di Bantul tahun atau periode 97-99. Itu pengalaman training dan kepengurusan di himpunan. Jadi pengalaman yang paling berkesan Bang selama menjabat sebagai ketua umum Bang? Bisa diceritakan Bang? Kebetulan kami pada periode 97-99, jadi satu periode yang sangat dramatis, bertepatan dengan periode 98 jatuhnya Soeharto. Jadi kami sebetulnya menghadapi atau memperoleh hari-hari yang setiap hari itu sangat menggembirakan untuk tataran aktivis pada saat itu, di mana semua aktivis sedang berupaya untuk menjatuhkan Soeharto, karena rejim yang dibangun Soeharto pada saat itu yang nyata-nyata memang sangat anti pada gerakan, pada demokrasi, dan banyaknya tuntutan perubahan pada saat itu. Jadi kita menghadapi situasi yang bagi kalangan aktivis itu sangat excited, sangat menggembirakan. Jadi kita hampir setiap hari diskusi, hampir setiap hari juga bertemu dengan kawan-kawan. Tidak ada waktu selain untuk pertemuan, diskusi, aksi. Itu tahun-tahun di mana kami memang optimal ada di lapangan, ada di pemikiran, dan ada di pergaulan sesama aktivis pada saat itu. Oke Bang. Nah jadi kondisi pada saat itu kan 98 ya Bang. Itu pernah ketangkap Bang? Saya kebetulan tidak pernah ketangkap. Jadi sewaktu ada bentrokan di kampus, saya justru sebagai utusan di Jakarta, karena kami pertemuan mahasiswa nasional di Jakarta, jadi saya utusan dari Sumatera Utara. Sementara kawan-kawan pada waktu itu sedang bentrokan di kampus USU. Jadi kami walaupun aksinya juga di Jakarta, tidak ada penangkapan. Yang ada penangkapan justru yang ada di Medan pada saat itu. Dan memang kita tahu banyak aktivis yang bentrok di pintu 1 USU, banyak yang kena popor senjata, ada yang ditangkap dan seterusnya. Kalau saya sepanjang 97, 98, 99 sampai 2000, saya tidak pernah ditangkap. Saya justru lebih banyak sebagai mediator dari rekan-rekan aktivis yang ketangkap. Jadi kami membentuk tim untuk melobi atau berupaya mengeluarkan kawan-kawan kita yang ditangkap. Oke Bang, jadi menurut Abang yang perjuangan reformasi kemarin sampai hari ini bagaimana menurut Abang? Apakah sudah kita temukan sebuah hasil perjuangan itu Bang? Menurut saya reformasi 98 tentu tidak serta-merta menghasilkan apa yang kita inginkan, adanya perubahan yang lebih berpihak kepada masyarakat, munculnya kesejahteraan, terbangunnya sistem yang lebih demokratis.
Justru yang sekarang menurut saya banyak yang kontraproduktif. Jadi korupsi semakin merajalela. Kita tahu politik di semua level kita hari ini juga politiknya politik uang yang sangat kuat, baik di level pusat, di level regional, provinsi maupun di kabupaten kota. Tidak ada kekuasaan tanpa money politik. Hampir seperti itu. Realitas sosiopolitik kita hari ini. Yang ketiga, realitas pemilih juga sangat pragmatis hari ini. Jadi orang tidak lagi berbicara tentang apa yang mereka pilih itu sesuai dengan harapan mereka, tapi yang mereka pilih itu adalah orang yang bisa bertransaksi sama mereka pada hari itu juga. Secara ekonomi kita juga melihat, apalagi dengan situasi pandemi 1 tahun ini, ekonomi kita semakin terpuruk. Problema itu juga nggak mudah untuk diselesaikan oleh pemerintah, dibutuhkan banyak pihak. Bahkan ada jutaan orang ter-PHK hari ini. Jadi menurut saya, overall reformasi sebetulnya tidak atau belum melahirkan apa yang dicita-citakan oleh para aktivis pada saat tahun 98 itu. Jadi menurut saya situasi kita mohon maaf semakin tidak baik menurut saya, atau semakin memburuk lah situasi yang kita hadapi saat ini, karena itu tadi berbagai masalah ekonomi, politik, sosial yang kita hadapi di lapangan. Oke bang, terkait ekonomi dan sosial bang, di NDP ini kan ada keadilan sosial, keadilan ekonomi. Nah, untuk skupnya kita nih Sumatera Utara, menurut abang manifestasi yang dilakukan hari ini bagaimana bang terkait konsep dari tawaran HEM itu, keadilan sosial, keadilan ekonomi nih bang? Iya, saya belum melihat konsep keadilan baik di tingkat di level sosial maupun di bidang sosial maupun di bidang ekonomi sudah berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Keadilan ekonomi kan dalam bayangan kita adalah adanya proporsi bagi seluruh elemen untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Jadi keadilan proporsional secara ekonomi itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi orang yang mestinya mendapat A ya mestinya dia mendapat A. Orang yang mestinya mendapat B ya mestinya dia mendapat B. Yang sekarang kita lihat adalah segelintir orang itu memperoleh kue pembangunan yang sangat besar, sementara ada banyak orang yang termiskinkan oleh pembangunan. Bahkan di kita ini orang sengaja banyak berbuat tidak adil dengan mengambil bagian orang lain, mengkorupsi dan seterusnya. Jadi menurut saya keadilan ekonomi itu belum terwujud sampai sekarang, atau setidaknya kita belum mampu mewujudkan. Bagaimana keadilan sosial? Keadilan sosial menurut saya adalah keadilan yang memberi proporsi bagi seluruh elemen masyarakat untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, yang menurut saya hari ini juga belum terwujud ya, masih banyak diskriminasi yang muncul hari ini. Contoh misalnya masyarakat suku-suku terasing belum memperoleh keadilan sosialnya, juga masyarakat minoritas perlakuan pemerintah secara adil terhadap semua pihak. Menurut saya hal seperti itu belum terwujud. Jadi baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial, kedua-duanya sebetulnya belum secara optimal bisa kita peroleh atau kita dapatkan hari ini. Oke bang, nah, jadi pandangan abang dengan kondisi seperti ini untuk kader-kader HMI bang, apa yang harus dilakukan bang dengan kondisi seperti ini bang?
Yang pertama, kita mestinya memberi pemahaman terlebih dahulu kepada kader bahwa apa yang ingin sebetulnya dilakukan atau dihasilkan atau diwujudkan, diciptakan, dibangun oleh HMI itu sendiri. Jadi HMI itu kan memang ingin membangun insan akademis yang mencipta, mengabdi berdasarkan Islam. Jadi itu menurut saya yang belum dipahami seutuhnya gitu tentang tujuan yang hakiki seperti itu, dan bagaimana mencetak kader yang seperti itu, mencetak insan kamil yang mampu menjalankan tujuan itu tadi. Percuma kita memahami, kalaupun kita memahami tujuan tentang pentingnya sosok insan yang kamil tadi, insan yang akademik, yang mampu menciptakan dan mampu mengabdi berdasarkan keislaman tadi. Kalau orangnya nggak ada, kalau dalam proses menuju ke sana, HMI tidak mampu mewujudkan melalui proses perkaderan yang dimiliki, nggak ada gunanya gitu. Jadi seluruh proses dan manifestasi HMI mestinya ada di perkaderan, karena perkaderan tujuannya cuma satu, mencetak insan akademis. Kalau itu juga tak mampu kita lakukan, ya menurut saya yang terjadi seperti sekarang ini, kita kehilangan kader yang insan akademis tadi itu, tak mampu kita ikut serta dalam membangun bangsa ini, bahkan kita gagal untuk ikut serta menjadi kontributor yang optimal bagi pembangunan bangsa kita hari ini. Itu yang menurut saya kritik sekaligus dorongan kepada teman-teman HMI hari ini. Oke Bang, terakhir nih Bang pertanyaannya mengenai sosok pemimpin ke depan Bang, dengan kondisi hari ini kan HMI Bang, karena kan kayak di PBHMI sudah melakukan kongres, kemudian nanti ada Batku, kemudian ada cabang, kemudian ada komisariat. Pesan untuk Abang lah, kader-kader HMI yang menuju untuk menjadi seorang pemimpin itu apa Bang? Iya, saya kira hari ini kita butuh orang atau pemimpin yang kalau di HMI kita butuh orang yang bertanggung jawab, yang betul-betul bisa menjadi teladan, bisa menjadi motor kejujuran, bisa terdepan menegakkan nilai-nilai keadilan, bisa mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan. Itu karakter optimum yang mestinya dimiliki kader hari ini. Orang yang memiliki kejujuran, orang yang punya keberanian untuk bertindak, orang yang punya kemampuan bersikap bijaksana, memutuskan sesuai dengan kaidah-kaidah nilai-nilai agama yang ada, punya loyalitas, dan juga butuh orang yang punya pengorbanan. Percuma kita sebagai kader kalau nilai-nilai yang harusnya menjadi karakter dari seorang pemimpin tadi itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau di PB tidak ada manusia-manusia yang berkarakter seperti itu, di Batku, di cabang, di komisariat, maka yang terjadi kita hanyalah kumpulan bola saja yang menurut saya sulit untuk membangun bangsa ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Ke depan mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut ya Bang, dengan kesibukan Abang juga padat. Terima kasih Bang. Sama-sama.